Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Siang parah. Oke, kita ngumpul lagi nih. Kemarin kita ngumpul malam ya. Sekarang kita ngumpul siang nih. Di tempat yang sama ya. Di ya ala kadarnya lah ya. Ini wallpaperan cakep. Hitam. Kenapa hitam? Kenapa kita pakai wallpaper hitam? Karena kita suka yang hitam-hitam ya biasanya. Yang merah-merah, yang pink-pink udah pada mainstream. Kalau kita sukanya yang hitam-hitam. Oke, pertama-tama kenalin dulu gua Rahmat. Pekerjaan gua adalah suka bikin makanan, bikin orang kenyang. Oke, ini samping gua. Nama gue Eko, gue 19 tahun, kerjaan gue wira swasta. Halo Brody, asik. Gue Usop. Pekerjaan gue suka ngabisin rokok orang. Gitu aja sih kerjaan gue. Kalau nongkrong digelar. Ya, iya begitu pokoknya kalau gue mah. Modal lah, kagak modal gue pokoknya. Datang minta aja rokok gitu. Terus nanti rokok mahal. Oke, bro. Ini udah nih dari siapa tadi Eko, nih Usop, Brody Usop ya. Cantumin lah, ntar Instagramnya ada di bawah kita masing-masing nih ya. Instagramnya lihat aja dulu. Pokoknya nggak ada yang di privat kan? Ada yang privat nggak? Lu jangan di privat dong. Dibuka. Ya ntar dibuka lah pokoknya biar orang tahu lu nih masih usap orangnya gitu. Udah upload apa ya sih gitu kan. Ntar paling saepnya yang diupload. Udah dijual saep tuh. Oke, kali ini gue mau bahas tentang fenomena-fenomena yang sekarang terjadi nih, lagi happening. Yang lagi happening sekarang nih. Ya memang udah banyak orang bahas ya, kita cuma ikut-ikutan bahas aja. Karena kan memang sesuatu yang lagi happening itu jangan surut kalau semisal hal itu ternyata punya dampak banyak buat orang, apalagi orang yang bakar dulu dong. Ya. Rokok itu penting lagi ngobrol tuh. Rokok gue itu. Ya, pokoknya kita bakal bahas juga karena di sini yang kena dampak kita semua muslim, saudara seiman kita. Yang kebanyakan mayoritas di sana Islam, muslim. Ya, itu di Turki ya kita bahas ya. Jadi gempa ini memang ternyata sesuatu yang bencana alam gitu, yang orang-orang nggak tahu. Kita lagi tidur, kita lagi apa, tahu-tahu gempa ya dubrak, ya, udah hancur semua panik. Nah, gue mau tanya nih ke kalian-kalian berdua nih. Eh, Kalian punya pengalaman nggak sih soal gempa? Nah, tadi lu belum selesai. Ya, punya pengalaman soal gempa, misalnya lu lagi di mana tahu ngerasain gempa. Nah, ketika pada saat itu apa sih yang lu lakuin gitu? Lu sepanik apa sih? Nah, oke, kita dari Bro Eko dulu ya. Kalian pernah naik bis goyang nggak? Bis Kopaja, bis Metro Mini? Masih ada. Masih lah. Tahun berapa itu? Kita milenial ya. Sekarang udah nggak ada ya? Gak ada lah. Sekarang ini Ada kayaknya. busway. Oh, busway. Sekarang. Masih ada cuman nggak sebanyak dulu. Dulu masih naik apa aja saya, Pak. Itu pernah gua alamin pada saat itu. Gua sholat zuhur yang mau mendekati asar. Posisinya itu gempa kayak udah berasa banget goyang-goyang semua. Pokoknya kayak goyangnya begitu lama. Yang lainnya gue sempet ya gue pasti kalau iman gue nggak terlalu ini ya, jadi gue masih denger orang-orang yang berteriak. Artinya lama nih gitu. Iya, kayak gini. Enggak tahu sih. Gue sholat, ada orang-orang yang manggil gue bahwa gempa kita keluar semua, tapi kalau lagi sholat kayak nanggung ya, gitu, nanggung. Iya, Jadi jadi lu lanjutin dulu apa nanti ketiban ntar gua mati gitu. Pasrah aja udah. pasrah aja. Tapi nggak sepasrah itu. Pasrah nggak enak. Terus Terus gini, kita logika ya, karena di wilayah gue itu bangunan begitu kokoh dan nggak ada histori saat gempa parah terjadi itu jarang yang runtuh. Jadi gue lanjutin sholat aja. Ya event nanti tiba-tiba roboh Itu belakangan. mati syahid ya.
Terusan belakangan. Mati jahit anjir. Oke, udah itu aja, ada lagi nggak? Itu aja dari gue. Oke, gimana Brody? Wah. Iya gue juga pernah sih ngerasain gempa kan. Nggak mungkin lu hidup sampai sekarang belum pernah ngerasain. Iya, gue pernah ngerasain gempa. Jadi sekitar Berapa tahun? tahun belum lama sih kan setahun yang lalu kali ya. 2022. Iya. Oke. Kan gua Gimana, lagi abis selesai nih kerjaan nih ya. Ya udah dah gua santai. Gue di basement, gue tiduran aja dah santai. Sambil standby. Teman gue di atas, di tangga. Nah gue di bawah. Terus gak lama gempa. Teman gue kabur. Dia bilang, "Sob, gempa." Dia lari atas keluar. Nah gue masih di bawah. Gue puyeng banget dah. Udah gue pasrah aja, pala gue muter. Berdek. Udah kayak gue naik apa namanya roller coaster dah. Pusing malah gue. Udah gue pasrah aja akhirnya. Ya alhamdulillah sih sampai sekarang iya kuat, bangunan kuat alhamdulillah. Jadi waktu itu kalau misalnya roboh lu udah ya, Udah aku paling nggak udah. Gua ketiban plafon, ketiban besi, apaan aja lah, udahlah. Lu ditolong Emir. Kan Emir pemadam, mana musia gue nemenin gua. jadi Itu lu udah sih. siap aja. Lu ekspektasi, lu nggak bayangin nggak sih kalau ketiban tuh sakit? Wah, karena mesti ya gua udah ngebayangin banget itu sakit pasti. Aduh, mak gua gimana, bapak gua ngemikirin. Nah. Karena ada tuh yang bilang kalau apa namanya, 30 detik terakhir ketika lu mau mati, lu bakal ngebayangin semua masa lalu. Begitu. Yang parah-parah juga. Nah, iya, yang bokep-bokep juga. Aduh. Yang situ nyambungnya ngeri ya. Janganlah kalau bisa mah. Berarti udah siap tuh waktu itu udah siap. Udah siap banget gua. Ya Udah mati dah ya. sebenarnya nggak siap. Gua belum kawin kan. Nah, itu. Ya kan belum bagian sama bapak gua. Ya masa gua mati dulu tapi ya udah kalau misalnya mau ndak begitu. Ya udah gua pasrah aja iya. Tapi alhamdulillah sih gua sekarang udah si aman sekarang nih si hidup. Ya. Ya kok. Ya berarti gempa menguji juga ya, menguji keimanan ya. Oh, kita sekuat apa keimanan kita. Apalagi Eko ini bilang lagi sholat loh, lagi sholat anjir. Itu pernah kan ada suatu tuh orang tuh sholat sampingnya macan. Tahu nggak lo yang di YouTube tuh? Kan ada tuh orang sholat sampingnya macan, sampingnya ular. Berani kalau macam. Dia tapi kayak karena imannya kuat gitu, jadi dia wah udah biarin dah, ntar kalau tiba-tiba macan menerkam ya udah mati gitu ya. Berarti kan memang sesuatu yang nggak terduga, bencana-bencana yang nggak terduga itu memang yang akan ngebuat kita tuh menguji gitu ya, menguji keimanan kalau seandainya kita emang imannya tebel guys. Kabur nih ntar kalau kabur gempa berarti imannya nggak tebel. Oh berarti yang di kota-kota itu ada gempa goyang yang di atas tuh dia pada kerja di lantai berapa gitu, pada turun. Nah itu gimana? Jatuhnya sih bukan gempa itu gempa namanya itu. Itu gempa bikinan. Ya kan? Gempa bikinan itu. Ya kan masa yang goyang di kamar situ doang itu enggak. Bener kan gua? Ada. Nih, kalau mau tanya gempa bikinan tanya sama dia nih dia. Dia kan udah pada nikah nih, gua belum. Gua ngerti jadi gitu-gituan masih polos. Kayak kertas baru. Oke. Jadi ada gempa bikinan. Jadi manusia juga bisa bikin gempa gitu. Tapi yang ngerasain itu doang ya. Reality gitu lah pokoknya. Beda sama yang gempa alam. Ya. Gempa semua. Jadi kalau orang gempa bikinan tuh dia tebel gak imannya? Termasuk yang tebel gak imannya? Ya tergantung lah. Tergantung lu pada kan udah pada nikah. Lu gua belum. Enggak, jangan ngomongin ada nikah yang belum nikah. Ya gimana ya? Gue bingung jawabnya mau gue apain. Aduh. Gempa bikinan gue bikin sama siapa? Bikinan ada sih kalau mau gempa bikinan. Bisa sama kambing, sama kucing. Kan gempa-gempa juga itu ntar. Tapi itu nama gempa bikinan. Iya, bikinan kita sendiri, bukan bikinan yang makan dak. Gitu. Lu kok gimana kok? Soal apa nih? Kalau misalnya gempa. Gempa bikinan. Oh, gempa bikinan ya. Banyak banget masa lalu gua. Tapi kan kita ini bahas gempa real gempa. Bukan gempa bikinan. Bukan gua bikinan. Bukan gempa bikinan ya. Kita beneran bahas gempa ya. Nah, gue mau nanya lagi nih. Ini pertanyaannya agak-agak yang memang mengetes kalian tuh sudah mendapatkan pendidikan agama sejauh apa sih gitu kan ya. Dari kecil kan kita ngaji gitu. Kita diajarin berkelakuan baik dalam agama gitu kan. Nah,
Kalau semisal ini ada gempa nih ya. Nah, terus ini case-nya nih kita membayangkan ya. Ini ada gempa. Nah, terus lu lagi bawa cewek lu. Ini kita anggap belum nikah ya. Lu lagi bawa cewek lu di rumah lu gitu kan. Ada cewek lu sama nyokap lu. Nah, lu bisa nolongin satu dari mereka. Ketika ada gempa ini beneran rubuh ya. Nah, lu akan nolongin siapa? Oke. Dari siapa dulu nih? Lu dulu lah. Loh, gue yang nanya. Nanti gue jawab juga dah ntar. Kalau gua pertanyaan yang tadi lu jawab, Mat, pasti gua yang pertama gua nolongin ibu gua. Kalau cewek mau ngapain? Soalnya gua pada disakitin. Gua ditinggal kawin, kalau nggak mau sekarang enggak ah. Sekarang mak gua ya tetap mak gua, mak. Soalnya kan kalau ditanyakan ibu, bapak. Jadi kita harus tolong ibu gitu. Hah? Cewek kan ibu sama aja. Ibu, bapak, cewek lu. Ah, cewek iya. Tapi tetap pasti yang kalau gua tolong pertama sih ibu gua. Soalnya Bapak. iya, abis itu bapak lah. Cewek. Cewek dah, ya ketiga dah ceweknya. Kalau lu kok siapa kok? Kalau gue lihat di posisinya lah, kalau ibu kita posisinya di dapur, otomatis kita harus nyelamatin ibu kita dulu dong. Kenapa kalau di dapur diselamatin gitu? Karena Karena yang paling deket pintu keluar itu ruang tamu. Oh iya. ya kagak, pintu keluar kan di depan. Jadi andai kita di ruang tamu sama pacar kita, kita pasti nyuruh dia untuk keluar duluan. Otomatis refleksnya pasti gitu. Jadi setelah kita suruh keluar duluan, baru kita kalau udah runtuh kita susah payah ke dapur nyelamatin ibu kita. Sebesar Kayak itu gitu. ya. Sebesar itu. Walaupun kenyataannya kita nyelamatin pacar kita dulu ya. Karena posisinya kan yang deket ya sama pacar kita kan. Iya, Kita nggak mungkin. Bener. Kalau lagi main di rumah kan nggak mungkin kita dekat sama nyokap. Pasti Iya kan nggak ya. mungkin pasti sama pacar kita terus Iya, lah. ngobrol kan. Ya kalau ada tuh gempa woy. iya Bro, jadi kok nyokap gue di dalam gitu. Gimana nyokap lu gitu ya. kalau pacaran pasti nggak mungkin deket sama emak kita kan karena kita seharusnya jauh dari emak kita. Karena Biasanya ada kalau jarak. Biasanya ada jarak, lu nggak mungkin bawa cewek lu ke rumah, nyokap lu ngobrol. Lu bisa ke belakang dulu nggak sono? Lu ngapain kita? Iya. Gue mau ngobrol ini. Iya pasti kita ada kita mencari peluang untuk jauh dari orang tua kita. Karena kita posisi lagi pacaran ya, lu tau lah semua cowok kan pasti mencari peluang untuk Ya memang gitu ya. Memang kita sebagai berjiwa muda. Ini gua anggapannya kita semua muda lah ya. Kita semua punya semangat muda lah ya. Kadang-kadang orang kalau masih punya jiwa muda itu dia akan mencari sesuatu yang nyaman dulu, sob. Misalnya gini, ini ada case nih, misalnya lu ada trouble sama orang tua. Something ini, misalnya ada sampai yang lebih spesifik, lu suka nih sama nih cewek, suka banget dah. Semuanya tuh cewek udah sesuai sama kriteria lu gitu. Spesifiknya udah pas. Sampai ke posisinya semuanya lekuk-lekuknya udah lu banget dah gitu kan. Tiba-tiba lu bawa ke rumah kan. Lu bawa ke rumah, datenglah ke rumah, dilihat sama nyokap. Nyokap lu nggak suka. Nah di sini kan ada perseteruan antara keinginan lu sama keinginan orang tua gitu kan. Memang kita sebagai anak harus hormati, harus karena mereka yang membesarkan kita segala macam. Tapi pertanyaan gua, lu pernah nggak sih memilih untuk dilahirkan di dunia ini sampai lu nggak punya peluang untuk punya pilihan sendiri? Pernah mikir gitu kan? Lu kan lu ada di dunia ini bukan kemauan lu kan? Kemauan siapa? Bukan kemauan nafsu bokap lu. Bener gak? Akhirnya lu muncul di dunia ini. Lu tahu apa keluar kan? Iya. Brojol. Lu nangis aja kan? Iya, lu nggak bisa brojol, gue pengen es krim dong gitu. Nggak mungkin. Iya, jadi memang sebenarnya itu keinginan mereka kan sebagai orang tua kita. Nah, pada kesempatan itu kita punya hak untuk memilih antara kita siapa sih yang menemani hidup kita selamanya nanti kan. Kita udah pas nih, ternyata nggak sesuai sama orang tua, nggak direstui gitu. Nah,
Udah tuh, lagi begitu tuh prosesnya tuh, lagi ada ini. Tiba-tiba gempa sob. Di rumah lu lagi bawa cewek lu, lagi nggak direstui. Nah, yang mana yang lu selamatin? Gue mau nanya nih. Pertanyaan sulit itu. Gimana ya? Yang pertama pasti ya udah itu. Cewek gue suruh lari dah pokoknya dah. Baru dah sama bapak gua. Begitu. Kan posisinya kan kalau dibawa ke rumah kan gimana ya? Gue bingung jawabannya. Gue takut banget. Udah dulu, ini masih ini. Ngomong dulu, kasih tahu dulu apa yang bakal lu pilih. Ya pasti. Mindsetnya lu tuh udah cinta parah sama tuh. Oh. Udah pas banget dah sama komposisi lu. Iya. Ya namanya kalau udah cinta parah, kalau udah bucin ya pasti kan kita nolongin cewek kita kan. Iya, orang tua pasti kan nomor 2 ke belakangan. Kalau kita udah bucin banget. Iya, parah emang. Parah kan kalau udah bucin banget kan ya. Cinta itu buta ya. Iya lah, bukan buta lagi tuh mah. Budak tulis semua dah. Kacau dah pokoknya. Lu pernah ngerasain emang ya? Bucin ya? Waktu pernah ya? Pernah. Aku juga pernah. Ya udah. Lalu gimana kok? Kayaknya sama ya. Dengan rasa posisinya kan pasti kita kayak agak benci gitu ya, karena kita Punya keinginan. nggak beda pendapat dengan ibu kita, tapi dengan situasi darurat pasti refleks untuk menyelamatkan orang tua itu pasti ada, pasti cu. Jadi ya Parah-parahnya keadaan itu. ya separah-parahnya pasti kita nyelamatkan orang tua dulu. Tapi kalau cintanya lebih besar ke cewek gue, ya cewek gue dulu lah. Jadi, ini yang mana nih? Jangan labil dong. Cewek lu atau orang tua lu ketika keadaannya lu lagi marahan sama orang tua. Logikanya cewek kita dulu, dan menurut gue pasti ya gue cewek gue dulu, setelah itu orang tua. Itu aja. Berarti jiwa muda kita masih pada kental nih ya. Dalam artian kita tuh Semua pasti ngerasain yang hal sama cuy. Semua pasti. ya karena kan kita untuk beranjak dewasa perlu mengalami masa muda. Iya. Nah, ketika masa muda itu pilihan-pilihan kita memang kadang labil, kadang nggak sesuai gitu. Lu pernah nonton Spider-Man Homecoming nggak yang lama Doctor Strange? Iya. Nonton nggak lu sob? Enggak, gua enggak. Nah, di film itu menceritakan kalau si Spider-Man-nya nggak diterima di kuliah yang dia inginkan sama teman-temannya. Akhirnya dia datang ke Doctor Strange untuk nyuruh Doctor Strange ngelupain semua kalau dia tuh Spider-Man. Karena alasan dia nggak diterima di kuliah itu karena dia Spider-Man gitu. Nah, ketika dia nyuruh untuk dilupain semua, ini kan mantra yang khusus untuk karena memang ini Doctor Strange kekuatannya bisa mistis, bisa mendunia gitu ya, bisa mencuci otak seluruh dunia gitu. Nah, dia ketika merapal mantra pada saat itu, dia bilang, "Oh, jangan semuanya dah. Pacar gue jangan, kalau pacar gue lupa sama gue nggak bisa pacaran lagi sama dia. Teman gue, bibi gue, kan dia udah nggak ada nyokap bokap, bibi gue gitu. Nah, akhirnya mantra itu hancur dan udah jadi menghancurkan dunia pada umumnya. Nah, itu jiwa mudanya si Spider-Man itu ternyata umurnya baru 17 tahun. Sweet 17, gila itu pas lagi Sweet 17, lu disuruh makan pizza yang ada racunnya, lu makan. Lu nggak tahu kan itu pizza ada racunnya, lu makan. Tapi kalau lu dewasa, lu lihat dulu, wah ini pizzanya bener gak? Baunya kayak gimana, apa segala macam. Ya itu contoh aja, memang kalau masa muda tuh luar biasa. Oke, balik lagi ke gempa ya. Topik gempa lagi. Ini topik gempa ini kemarin berapa? 7,8 apa sih tadi? Sekali liter. Kayak di Indo dong. Pokoknya itu lebih banyak, lebih dahsyat daripada gempa-gempa yang pernah terjadi di Indonesia ya. Nah, ini gue melihat Turki ini kan negara yang luar biasa, mayoritas Islam. Dan memang Turki itu, lu tahu Erdogan kan, presidennya tuh ini banget sama Islam. Nggak fanatik sih, lebih ke tegas akan Islam, karena dia memang menggunakan sistem kekhalifahan, khalifah pada saat zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, terus gue gue agak-agak mempertanyakan akan hal itu gitu.
Kenapa Turki? Kenapa nggak Inggris aja? Kenapa nggak Amerika? Kenapa gempa itu ditaruh dijatuhkannya ke Turki gitu? Padahal di situ mayoritasnya Islam. Nah kalau suatu saat nanti perang lagi, kalau lu dulu pernah baca sejarah, ada perang salib, memperebutkan keyakinan antara perjanjian lama sama perjanjian baru. Di Israel, di Palestina ada perang perebutan wilayah. Nah nanti suatu ketika di Indonesia ada perang juga perebutan keyakinan, sama kayak perang salib. Nah pada saat itu terjadi berarti kan kita harus menjunjung tinggi agama kan, dan kita harus punya banyak pasukan. Nah ternyata pasukan yang sekarang ini ribuan orang meninggal di Turki. Nah gue mau nanya nih, kenapa adanya di Turki dari sekian banyak keadaan? Karena kan kita sama-sama percaya kalau bencana alam itu datangnya dari mana? Bencana-bencana yang terjadi. Nah kenapa datangnya di Turki? Gue mau nanya dari siapa nih? Bang, jawab dulu, Bang. Kenapa ya? Sebenarnya gue juga bertanya-tanya kenapa orang-orang baik itu cepat dipanggil Yang Maha Kuasa. Perspektif dari agama Islam. Iya, perspektif dari agama Islam. Jadi yang gue alami pun sendiri di kehidupan gue kayak orang-orang yang agamanya kuat, yang Emang orangnya benar. Lurus-lurus aja. ya lurus-lurus aja, itu pasti cepat banget mati. Iya. Jadi semakin banyak orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh itu kalau cepat dipanggil Yang Maha Kuasa, kita kehabisan ini dong, kayak kehabisan guru, orang-orang soleh. Gimana nasibnya penerus kita? Otomatis kebanyakan ini dong nanti. Kebanyakan toksik di dunia ini. Jadi gue masih belum bisa jawab karena gue juga bertanya-tanya soal itu. Karena di kehidupan gue ya benar adanya, Nyata lah ya. nyata. Orang-orang baik itu cepat dipanggil Yang Maha Kuasa. Coba nih Bang Usop kali aja bisa jawab pertanyaan gue sama Rahmat. Yang lebih spesifik. Ya gue bakal jawab ya, mungkin semua itu takdir sih. Ya, udah takdir. Ya Allah ngasih cobaan ke Turki ya biar supaya orang-orang Turki itu bisa lebih baik lagi orang-orangnya gitu. Lebih baik lagi. Iya. Mereka orang baik, Usop. Baik lagi kan, ada baik, sangat baik gitu kan. Ada kan? Lah kayak penilaian Gojek ya. Iya makanya begitu sih kalau kata gue, memang udah takdir itu. Ya kita sih banyak-banyak berdoa aja supaya kita dijauhin dari segala musibah. Amin. Udah kayak Ustaz tuh. Gue belum pakai peci nih sama ini, ya kan? Iya. Banyak-banyak berdoa aja. Jaga alam. Biar alam gak marah. Kalau alam udah marah kan kayak gempa gitu. Itu alam apa gitu. Allah sih yang marah. Bukan alam. Oke. Berarti memang susah ya, nggak bisa. Karena itu kode dan kodar ya. Kita ada rukun iman di situ kan, percaya dengan kode dan kodar. Itu yang keberapa ya kalau mau tahu? Keberapa ya? Iya, ya, gue nanya gitu ya kode dan kodar. Kan ada 6 kata lu. Iya, itu yang kelima tapi kalau Ya, yang kelima ya. Yang kelima. Iya yang kelima. Lu pada hafal gak sih rukun iman? Ya, iman pertama kita bareng-bareng. Iman pertama Iman kepada Allah. Allah, kedua Iman kepada malaikat-malaikat Allah. cakep, ketiga Iman pada kita Allah. oke. Betul ya? Oke. Yang keempat, iman kepada Rasul ya? Ya, betul. Betul ya? Ya, kelima Iman Kodar dan kodar. pada tadi tuh kodar dan Kodar dan kodar.
Yang kelima hari kiamat. Oh, hari kiamat. Oh yang ke-6 itu ya? Iya. Astagfirullahaladzim, lu ini lagi ngaji lagi berarti berdua ya? Biar netizen dah yang Iya. Ya pokoknya ya intinya itu kan step-stepnya apa 1 2 3 sampai 6-nya. Ya intinya kita tahu lah ada semua poin-poinnya di situ ya. Yang penting kan kita KTP-nya Islam. Sisanya pengetahuan itu belakangan. Yang penting tahu aja dulu. Kacau. Karena sekarang kebanyakan fenomena Islam KTP ya. Sama tobat sambal ya. Itu ngomong tobat sambal tahu nggak sih tobat sambal tuh gimana sih? Tobat sambal ya pokoknya kalau tobat sambal ya lu kayak makan sambal pada sesaat doang. Iya kan? Iya. Entah mah selebihnya adem lagi ya begitu mungkin kalau menurut gua. Kalau lu gimana? Iya. Enak abisan kalau makan pakai sambal kan enak. Iya, bener nggak kok? Di mana-mana pakai sambal ya? Iyalah. Apalagi orang Indo. Tobat sambal. Kalau masih muda itu sebenarnya banyak kesempatan mencoba sambal yang berbeda. Iya nggak? Jadi kita nggak munafik karena kita masih sering dibisikin setan untuk mencurahkan nafsu kita terhadap sesuatu. Iya nggak? Jadi itu namanya tobat sambal versi lu. Jadi itu namanya tobat sambal. Jadi kalau malam minggu kita berbuat sesuatu, besoknya Tobat. kita taubat. Malam minggu berikutnya sesuatu lagi. Malam minggu kita berbuat sesuatu, malam Jumat kita ngaji lagi. Oh, iya. Tak dulu nih sesuatu apa dulu? Iya. Iya. Gue kasih gini aja, gue kasih lu cewek beberapa, dia itu suka sama lu. Misal gue kasih 5 ini dia suka sama lu, pasti lu ngatur jadwal dong. Gue kasih 5 sambel yang berbeda, gue kasih lu, dia pengen lu cobain. Lu pasti ini kan, lu ngatur jadwal lu kan selama 1 minggu ini. Nyobain sambal yang mana? Iya, nyobain sama lu mungkin hari Senin siang, Selasa malam. Apalagi lauknya pakai paha ya, Cok. Enak kayak ayam. Paha ayam. Digeprek. Oh iya. Aduh, man. Paha atas ya? Wah iya. Apalagi- Paha bawah kok bener-bener. Oh, enak banget. Kalau pakai dada, lebih mantap lagi tuh, Sob. Tapi yang penting ini Gede ya? Tebel. Pasti tebel. Tebel. Pasti tebel. Iya. lu jangan nyobain sambel setelah lu menikah. Jadi sambel lu cukup 1. Berarti nggak pedas lagi dong hidupnya, Cuk. Hah? Kalau hidup nggak pedas tuh kayak kurang gitu. Masa lu- Adem ya, Sob. Kalau makan nggak lu pedas. kan pakai sambal kan kalau makan sambal kayak kurang gimana gitu. Iya. lu ada planning emang? Enggak. Gua ada dikit. ada. Enggak bohong ada. Terus Ya jadi gitu menurut gue. Jadi di dunia ini banyak banget sambel yang kita harus cobain satu persatu. iya. Tapi lu lebih suka sambal apa? Kok jadi sambal sih? Kalau gue sih lebih enaknya sambal hijau tuh. Iya. Ah. Lu Sambal Sunda gue. gua Lu sambal apa? gua sambal terasi. Tapi pakai nasi nih. Saya rasa jangan lupa Iya, itu. pasti dong. Iya benar. Sambalnya sambal mentah lagi. Lu pernah gak sih dideketin sama sambal Sunda? Belum. Belum. Iya. Ih, gimana tuh? Terakhir lu pacaran sama orang mana? Sama sambal limo. Asem dong. Asem gimana gitu? Seger, asem seger. Nah, lu pasti pernah kan. Jadi mungkin malam minggu lu jalan, lu cari tempat yang emang bener-bener strategis, dalam arti kosong, nyaman dan aman. Makan sambal maksudnya. Makan Makan sambal. sambalnya di tempat kosong, aman dan nyaman. Biar nggak ada yang gangguin kalau kepedesan kan. Kalau kepedesan muka kita jelek. Datanglah malam Jumat, ada temen lu yang ngajak yasinan, lu otomatis datang dong karena lu disamper, ya kan? Otomatis lu inget lagi, lu kayak buat lu kayak bisikin hati lu buat nggak
nggak nyobain sambal lagi. Nah tapi malam minggu datang nih setan bisikin Datang nih tuh. sambal. Sambelnya bisa datang. Datang katanya gitu. Dia dianterin Shopee, abang Shopee, iya. abang Grab. Iya. Datang tiba-tiba datang otomatis lu nggak mungkin nolak dong. Lu nyari tempat lagi. Lu Makan sambal nyari tempat, so. Ya, ini kita ngebahasnya terlalu dalam gak sih? udah sambalnya pasti sambal. berulang-ulang nanti Ini berulang-ulang. maksudnya sambal yang dimakan guys ya. Maksudnya dalam artian sambal yang bikin pedas. Itu yang lagi dibahas nih sama si Eko ini. Kenapa makan sambal harus di Kenapa makan sambal harus di tempat kosong sih? Iya, kan jilat piring ada sambalnya. Bener gak Sob? Iya. Emang paling enak tuh kalau sambal yang bener. Gua setuju sama Sob. Kita makan sambal itu paling enak sambal terasi sama tempe sama sayur asem sama ikan asin. Ih, itu nggak ada obat anjir. Itu semua makanan kayaknya kalah Sob ya. Kalau udah begitu, abis itu ngeri sama keluarga. Beuh. Banyol. Enggak ada. Kami berharap ya. Berat. Siapa tahu ada yang punya sambal, kita kasih tahu sambelnya yang enak yang mana gitu. Cobain hati-hati. Malam minggu ya cobain ya. Boleh, boleh. Malam minggu. Kita Malam minggu. Oh iya malam minggu sekarang hari Sabtu ya. Iya benar. Boleh. Oke, sip. Kayak udah kalau taubat versi kita tuh begitu. Sambal ya. Taubat sambal tuh begitu. Oke, kembali lagi kita masuk ke topik gempa lagi nih. Oke nih, gempa lagi. Ini gempa memang fenomenal yang luar biasa nih. Setiap ada gempa kita panik pasti. Kayak dulu tuh gue tuh sampai mikir kalau seandainya ini bangunan-bangunan pencakar langit kan ngeklaimnya kalau ada gempa tetap kokoh gitu karena dia masang, ada yang bilang sekarang tembok anti gempa. Lu pernah denger gak? Bangunan klaster anti gempa. Lu pernah denger gak? Lu pernah denger? Jadi gini, jadi kalau semisal ada gempa, taruhlah 5,7, 7,6 skala liter, mungkin itu dia masih kokoh. Tapi kalau seandainya gempanya kayak di Turki, bangunan mana yang nggak hancur? Berarti kan yang ngeklaim anti gempa itu, waduh, jangan. Lu ini buat perumahan developer nih. Jangan ngeklaim dulu karena kita nggak tahu gempa yang paling parah yang wah banget itu sebesar apa. Berarti kan nanti kalau udah mati Sob, ini mati lu gempa dubrak. Lu beli rumah klaster anti gempa, lu terus mati lu gara-gara gempa gitu. Terus nanti dulu ngomong sama malaikat, "Kok saya mati?" Malaikat ya emang udah mati. Kan rumahnya anti gempa. Oh, mana orangnya dia ngomong? Datang nih, orangnya ditarik tuh. Wah, ini yang ngomong anti gempa. Nah, saya udah waktu itu saya bilang anti gempa, tapi kan Bapak nggak bilang kalau gempanya berapa skala liter. Bapak kan bukan orang BMKG, tapi ngomong anti gempa. Tapi saya juga mati Pak. Ya Bapak juga mati. ya udah sama-sama mati. Berarti kan nggak ada ngeklaim gitu. Berarti developer jangan tuh ilangin tuh klaim-klaim kayak gitu. Terus sama pengembangan yang gedung-gedung percakar langit gitu kan. Kadang kalau kita yang paling worry itu kita dalam hidup tuh apa sih? Yang paling worry dalam hidup itu apa? Ketika bertransportasi kan. Kita lagi naik kendaraan, tahu-tahu banyak berita tiba-tiba ditabrak. Truk tuh lu pernah kan? Dan beritanya yang truk nabrak banyak orang tuh. Tahu-tahu mati semuanya. Oh iya. Nah, terus ya yang truk remblong tahu-tahu mati. Kan dia nggak tahu dari rumah kalau dia bakal mati. Ya dia mati juga gitu. Pokoknya bencana alam tuh luar biasa banget yang memang kita tuh nggak tahu kejadian itu kapan gitu. Hal-hal itu memang harus kita manipulasi, harus kita siapkan diri kita itu dari sekarang. Mengenai keimanan juga gitu, karena keimanan kan memang nggak boleh kendor. Nah, ini gue pernah dengar nih soal by the way soal keimanan. Keimanan itu apa sih menurut kalian? Versi kalian? Keimanan. Nanti ada pertanyaan berikutnya yang nanti akan membuat kalian agak ambigu akan keimanan. Coba nih, ini ngetes nih ya. Sebesar apa keimanan kalian nih? Oke. Oh, bukan penutupan ini. Enggak, belum. Lanjut. So
Dulu dah. Gua kalau ngomong kayak mana, cuman kok masih suka bolong-bolong. Jadi gua bingung jawabnya nih. Coba lu kok. Bolong-bolong. Eh, Coba munduran dikit dong. Keimanan itu seperti bekal penentuan kita di alam berikutnya. Jadi seberapa besar lu pengen mendalamin dan kayak prepare logikanya itu persiapan menuju surga atau tempat yang terbaik di alam 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 berikutnya itu kayak alam yang benar-benar selamanya kita tinggal di sana. Ya, itu versi lu. Itu versi gua. So. Apa sih keimanan itu menurut lu? Ya harus bertakwa lah sama Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa menjalani Semua perintahnya, menjauhi larangannya. Bisa. Insya Allah bisa. Itu versi lu. Ya gitu aja versi gua. Lu tambahan. Oh, oke, gini. Kita mungkin bahas sambal lagi ya, karena Kok sambal lagi? kalau lu Ini suka banget sambal sob. Tak kebawain sambal. Enak nih, sambal terasi enak. Kayak bininya makan masak sambal tuh. Ingetan sama sekarang. Boleh. Iya. mengingat keimanan, lu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Suatu saat pasti Tuhan menguji lu lewat sambal, sob. Otomatis dalam lu memperkuat keimanan, otomatis kan banyak banget nih cobaan, berbagai sambal datang kepada lu, sob. Itu gimana nih, lu bisa bertahan atau lu sempat goyang atau lu bahkan goyang banget sampai lu lupa keimanan. Ya gue sih nggak munafik. Pasti gue juga bakal pernah ngerasain sambal begitu tuh. Ya kan ya kan kita laki-laki ya. Iyalah. Rasain yang kayak gitu. Laki-laki pasti bandel. Tapi nggak bandel juga. Kan ada yang enggak juga. Nggak boleh ngejat segitu. Laki-laki nggak bandel? Ada. Siapa? Laki-laki baru lahir. Iya. Bener nggak? Iya, bener. Ya iyalah. Iya. Tadi apa tadi? Pertanyaan lagi nah. Panjang banget sih pertanyaan lo. Deh, gue bingung. Apa tadi? Lu bilang keimanan itu mencoba untuk bertakwa kepada Menjalankan perintahnya. Iya. Nah. Ya kalau bisa sih kita jauhin kok. Kalau bisa. Oke. Kalau bisa. Kalau kepepet ya udah nggak tahu dah itu mau belakangan ya. Berarti memang versi lu begitu. Iya. Versi lu begitu. Versinya Usop kalau bisa. Kalau bisa ya kan namanya iman kan kadang naik kadang turun. Kayak harga. Ya pokoknya kayak harga itu dah. Bahan pokok. Begitu aja sih kalau kata gua. Oke, kita balik ke developer ini, Mat. Apa namanya? Apa? Properti gempa, bangunan anti gempa. Ya, oke, gimana? Lu ada masukan? Sebenarnya gini, Mat. Semua ini kita berpatokan kepada uang. Kalau marketing atau developer udah kenal uang, kita pun juga sama pastinya. Kalau kita udah kenal uang, otomatis apapun gimana caranya kita melakukan hal yang nggak dilakukan kayak abnormal. Kok abnormal ya? Abnormal Warung. Enak tuh. Warung Ya, ya. itu banyak sambal. Lu mau kemana sih sebenarnya bahasnya? Mau kemana sebenarnya? Iya. Jadi lu nggak Uang, bisa uang. nggak bisa nyalain developer karena andai kita di posisi dia, kita udah mengenal uang, kita udah mengenal apa namanya? Apa uang? Uang. Tahu boleh. Memang kadang-kadang pikiran tinggi berhenti tek. Kemana ya? Gue bahas topik apa lagi ya gitu ya. Tapi sebenarnya mau bahas, tapi nggak tahu kemana. Pengen tapi nggak kesampaian, kentang gitu sob. Ke gempa lagi nih, gempa lagi. Tadi masih relate sama keimanan tadi. Sorry. Gempa lewatin dulu kita keimanan. Keimanan, gue mau nanya lagi nih. Nih semisal nih ada organisasi
organisasi satanik, pernah dengar gak? Satanik, pemuja, penyembah dan lain sebagainya. Jadi ini benar ternyata ada di Jakarta juga ada. Gue udah observasi di Jakarta itu ada di PIM, Pondok Indah Mall, di Kelapa Gading, di daerah kota di Pluit. Nah itu ada. Jadi mereka menawarkan kalau lu mau masuk ke sekte gua, lu akan dikasih fasilitas gaji UMR, terus lu bakal makan sepuasnya, seks sepuasnya, privilege di situ sepuasnya. Tapi lu harus menjalankan ritual-ritual yang ada dan menjalankan misi-misi yang ada. Nah, pertanyaan gua adalah, kalau lu dikasih dunia, ini kan dunia berarti kan, apalagi di sekte itu 3 kali seminggu bro, seksnya, dan itu bisa milih dari puluhan cewek yang tersedia di situ, dan itu berganti-ganti. Ntar siapa tuh, Kalista, si Dewi, si Fitri, siapa lagi dah lu atur semua dah. Nah itu berganti 20 berganti gitu kan. Nah lu bisa pilih tiap malam. Nah ritual itu ada di 3 kali seminggu. Dan di situ juga ada ritual makan janin, ada ritual minum darah. Nah di situ ada ritual-ritual. Tapi lu mendapatkan itu, lu gak usah mikirin lagi gua kerja gua dapet duit gitu. Enggak, lu udah pasti dapet duit gitu. Apalagi di situ ada MLM sistemnya. Lu bawa orang dapet duit 500.000 per kepala. Ini beneran nih, nyata nih, ada nih. Real nih, real. Nah, terus pertanyaan gue adalah, ketika itu ada di hadapan lu, lu ketemu orang tiba-tiba gitu kan, lu lagi nongkrong nih di warung kopi, lu ketemu orang, bro, gue mau nawarin nih, gue bisa kasih lu semua yang lu inginkan di dunia ini, apalagi sih harta, tahta, Renata. Harta, tahta, wanita, itu kan 3 itu kan, laki-laki, apalagi. Oh, ini kita laki-laki nih, kita bahas sebagai laki-laki. Ketika itu dihadapkan ke lu, harta, tahta, wanita, tapi lu harus melupakan iman lu. Ini kan kita tadi ngeklaimnya versi-versi iman kita, versi-versi yang receh ya. Menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Orang anak bayi, anak SD juga dikasih tahu itu. Baru masih SD baru ngerti A B C D E F G sampai Z. Nah, yang baik ini, yang buruk ini. Pasti kan orang tua, nggak mungkin. Nah, kamu kalau keluar malam, yang malam-malam amat jam 12 baru pulang gitu. Kan nggak mungkin. Iya, sampai pagi. Itu baru anak SD digituin, nggak mungkin. Yang ada pada ini goblok amat orang tua sih gitu. Jadi memang menjalankan semua perintah, menjauhi semua larangannya itu memang benar. Benar itu. Tapi itu bukan bagian dari keimanan. Bukan itu keimanan. Nah, ini gue mau nanya, kalau lu dihadapkan semua itu, harta, tahta, wanita, tapi lu harus melepas keimanan lu akan lakukan nggak? Dah jawabannya iya atau enggak aja. Tapi ini bener-bener real ya. Ini bener-bener ada. Kalau lu mau, gua kasih aksesnya besok lu jadi satanik. 500.000 per kepala. Tapi kan gua bukan satanik anjir. Tapi gua bukan satanik, gua enggak promo satanik anjir. Gua kasih tahu, gua nganalisis tapi ada itu loh, sekte itu ada gitu loh. Karena menyesatkan tuh banyak banget gitu, hal-hal yang menyesatkan. Nah, gua tanya, lu akan mau atau enggak? Kalau lu mau apa alasannya? Kalau lu mau enggak alasannya apa? Dari siapa dulu? Kalau gua enggak mau. Alasannya? Ngapain begitu? Percaya aja sama Allah. Ya kan? Percaya sama Allah, ngapain sih kita percaya begitu-begituan? Yang bikin lu percaya sama Allah? Sekarang kehidupan gua tenang-tenang aja. Nih, gua nanya. Ya alhamdulillah. Apa? 4 waktu. Ya tapi kadang-kadang melencong juga dikit. Gue jujur aja. Ya, enggak apa-apa. Jujur aja gua kadang-kadang ya kalau lagi melencong-melencong ya kalau gue bener-bener Nah, gitu. Okay. Nggak mungkin kan dari Allah lewat ke nyokap bokap gua. Tahu dari mana? Ya tahu dari sekarang ya gue kehidupan sekarang ya kok ya. Gimana sih Cicamet ya? Bener ya? Ini bener-bener. Bener kan?
Lu tau dari mana kalau orang tua lu itu dari Allah? Ya kan setiap manusia kan diciptakan sama Allah, ya kan? Iya. Semua Lu manusia. lihat. Yang nggak ngeliat, kita belajar dari agamanya aja bener kan, tapi kan Iya. Diciptakan sama Allah. Iyalah. Lu nggak nyiptain lu sama bapak lu. karena otaknya tetap aja sih iya mesinnya mah mesinnya bokap makku bokap sama nyokap gua Iya. tetap tapi dari Dari apa? dari apa namanya tuh produksinya ya Allah yang buat gitu. Mangga bapak gua mesinnya doang gitu. Yang buat Allah itu Allah pabrik. Iya ngasih janin ya kan kok ya. Tas nih jadi nanti Kan lo lu bilang lahir. dibuat kan? Heeh. Yang buat pabrik kan ngebuat sesuatu. Heeh. Berarti lu dibuatnya Allah itu pabrik berarti. Bukan Allah pabrik, astagfirullahaladzim ya enggak Allah ya Allah, masa gua bilang Allah itu pabrik enggak lah. Jadi apa? Intinya ya gue diciptain sama Allah gitu. Yang penting gue seneng aja, bisa beli apa aja yang gue mau ya udah. Ya udah, Cukup. itu dikasih. Cukup udah begitu yang gue mah itu aja. Ya itu dikasih. 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 Ayo kok daftar. Enggak. Gue nggak mau jual iman gue begitu aja. Gue nggak mau pokoknya. Titik. Ya, oke. Oke. Agak goyang berarti ya. Agak goyang. Gitu bang, nggak apa gitu. Iya. Kamu dia lucu. Gue nggak bisa cu. Nggak bisa apa? Gue nggak bisa ikut hal-hal yang sesat pokoknya. Iyalah. Oke. Terus? Karena Alasan juga jawaban enggak ya? gue jawabannya enggak. Oke, terus. Wah harus ada alasannya ya. Ya iyalah. Kayak gue tadi banyak. Gitu doang enak aja lo. Gitu lah, harus adil. Alasannya gue masih mengingat Tuhan gue. Jadi kalau emang manusia udah lupa sama Tuhannya, dia pasti ikut. Ateis. Nggak percaya Tuhan. Belum tentu. Kalau ada kesempatan penyembah setan ya pasti dia join duluan. Tapi ya kalau ada orang yang ngajak ateis duluan ya pasti dia ateis. Maksudnya dia labil loh. Yakin aja. Ya labil karena nggak punya Tuhan, Su. Nggak percaya Tuhan Nggak. apa nggak punya Tuhan? Mungkin dua-duanya ya. Dia nggak percaya Tuhan dan nggak punya Tuhan juga. Nggak punya Tuhan sama nggak percaya Tuhan beda. Beda kok. Beda ya. Beda. Lu punya motor kan? Iya. Lu percaya nggak sama motor? Enggak. Dia kan benda mati. Nggak bisa ngomong. Iya nggak percaya. Beda kan? Beda. Nggak punya sama percaya. Apa coba? Ah susah banget alasannya. Ya kan, bingung. Hah? Sama aku juga bingung tadi. Jadi intinya kan enggak. Ya udah kalau lu mat apa? Intinya enggak. Enggak kan? Kalau lu gimana? Lu iya atau Kan tidak? gue yang ngasih pertanyaan. Ya lu jawab juga lah, iya atau tidak lu. Ya, Intinya enggak karena iman kita masih ada. Ya enggak? Kita masih kuat. Seenggaknya masih ada bolong-bolong lah malam minggu makan sambal. Ini gue jawab juga. Mau tahu jawaban gue juga. Tahu, lu yang jawab, lu nanya juga. Gue yang nanya gue yang jawab gitu ya. Gitu benar. Terbalik. Ya lah ya. Kalau gue sih ngajak ngeliat dulu dari perspektif gitu loh. Lu nggak mungkin menutup mata dengan realita kan. Realita misalnya lu kehidupan lu hancur gitu. Lu butuh duit, gitu. Nggak ada yang nerima lu. Lu nyari, lu kerja pas-pasan, tapi selalu ngeluh. Ada nggak sih lu ngeluh pada saat lu kerja? Lu sob. Lu jalanin aja kerjaan. Apapun. Apapun lu jalanin yang penting ngalamin. Berarti lu nggak punya ambisi dong. Enggak ada. Berarti ini kaum yang follow-follow ya? Kaum yang ikut-ikutan. Berarti, ini bahaya nih bro. Jadi gini, ini gua agak kasih intermezzo dikit ya. Jadi kalau lu kaum yang ngalir aja follow-followan, ketika nanti ada iblis datang bro. Iblis ganteng, sosok laki-laki paling kaya sedunia, bisa ngasih lu semuanya. Semua orang ikut dia, lu follow dong. Iyalah, karena semua orang ikut dia. Semua orang kan? Karena lu Iyalah, semua orang. juga lah. Iya, semua orang ikut dia. Semua orang ikut juga berarti kan. Gua kasih spesifik lagi, semua orang yang ada di sekeliling lu. Sekeliling doang. Iya, semua orang yang ada di sekeliling lu. Ikut dia, lu follow gak? Enggak. Lu nggak tahu kalau dia iblis. Aku enggak tahu yang ikut.
Berarti ini yang bahaya, Bro. Jadi gini, Bro. Kita harus lihat sesuatu dari segala macam sudut pandang. Kan ada lagu yang bilang tak selalu. Oh. Apa lagi lanjutannya? Itu indah. Nah, berarti kan di situ ngajarin kalau yang bagus belum tentu jelek. Yang bagus belum tentu bagus, yang jelek belum tentu jelek. Iya gak? Nah, di sini sebenarnya satanik ini ngasih peluang buat orang-orang yang hopeless, yang nggak punya harapan lagi. Banyak teman-teman kita di luaran sana yang kehidupannya nggak kayak kita, bro. Mereka tuh banyak kekurangan. Bahkan untuk beli Indomie di warkop aja nggak mampu. Ada loh, banyak loh di luaran sana. Nah, ini gue ngajak kalian untuk melihat perspektif itu. Gitu. Karena fenomena ini ada, menyesatkan, dikasih kenyamanan dunia gitu. Nah, ketika kita mendapatkan itu, sekarang ini gue tanya, kalau ada 1 miliar di rekening lu mau nggak sih datang ke sini? 1 miliar? Iya. Mau lah. Lu punya concern yang 1 miliar itu harus tetap ada. Maksud gue lu ada usaha yang memang lu harus jalanin untuk menjaga 1 miliar itu. Lu mau nggak datang ke sini menyempatkan sela-sela waktu berharga lu? Kalau lu datang ke sini lu rugi 500 juta. Waduh. Gimana pokoknya gue Gimana? Enggak nih, nanya langsung jawab aja gitu, enggak ada alasan. Kagak, gue nggak mau. Lu enggak datang. Nggak ada. Gua juga nggak datang. Bah, berarti kan memang lebih ke situ kan concernnya. Berarti lebih ke ngajak orang-orang tuh yang lagi hopeless dikasih harapan. Berarti kita nggak. Karena nggak dikasih. Gue juga nggak hopeless. Karena dikasih ujiannya beda-beda, bro. Tapi kalau lu pikirannya follow bahaya. Karena itu kan mendominasi. Itu kan mendominasi. Jadi kalau ada misalnya sekarang kita didominasi politik sama siapa, PDI ngomong apa terjadi gitu kan. Kan ada bilang Ibu Megawati bilang nanti saya kirimkan banteng-bantengku ke sana. Waktu itu lagi ada pilpres, pemilihan presiden. Jadilah Jokowi kan. Pada tahu gak sih? Oke, lanjut. Nah, memang fenomena ini yang harus diluruskan nih. Sebagai kita anak-anak berpikir, orang-orang yang berpikir kita kan, kita dikasih akal dan pikiran kan. Bahwasanya hal-hal itu ada gitu. Nah, orang-orang yang hopeless ini, orang-orang yang perlu diselamatkan gak sih? Lu kalau ngeliat orang temen lu gitu butuh duit, lu pinjemin? Enggak. Lu stop. Ya kalau lagi ada gue pinjemin. Oh, iya. Berarti lu memberi harapan. Iya, kalau ada, gue bilang kalau ada gue pinjemin, kalau enggak ya enggak. Nah, kalau ini orang yang nanya sama lu minjem, nanya mah satanik, lu ada duit gak? Semuanya gua kasih gratis. Masuk gak kira-kira dia? Masuk lah. Masuk. Jadi sebenarnya kondisi yang menyerang mereka untuk masuk. Apa cuma iseng-iseng? Ya enggak lah, kebutuhan juga sih kalau kata gue. Butuh apa-apa kan kurang ya, pengen lebih ya udah gitu. Nah ini gua kasih tau lagi. Sebenarnya satanik ini mengarahkan untuk melupakan Tuhan. Buat orang nggak percaya sama Tuhan gitu. Buat orang percaya Tuhan itu nggak ada. Karena kalau main logika ada nggak sih Tuhan? Enggak kan? Nggak kelihatan. Kan logika apa yang dilihat? Bicara sains, ada nggak Tuhan? Ada kalau sains. Tapi memang untuk menelaahnya lu harus kelas profesor. Lu harus mengerti gitu. Lu harus sepaham itu sama sains. Baru lu tahu kalau Tuhan itu ada. Tapi kebanyakan kita kan hanya menggunakan 2% dari otak kita. Kemampuan otak. Ya udah, jadi nggak udah begitu aja udah. Jadi follow. Nah, terus dari satanik juga ngasih tahu kalau kita tuh sebenarnya bisa jalani ini gitu, jalani hal-hal yang semua itu bias. Kayak misalnya perbokepan, perjudian, apalagi penipuan, itu hal-hal yang bagi mereka itu menghasilkan. Nah, kita diarahkan ke sana ketika kalau kita masuk. Nah, dari situ kita diajarin juga perspektif lagi, sudut pandang lagi. Kalau melakukan itu
kalau melakukan itu sebenarnya nggak benar gitu, bukan nggak benar, karena di situ nggak ngerugiin orang. Orang yang bokep itu ngebeli video kan bukan dipaksa, terus nyawa PSK nggak dipaksa, karena ya udah bertentangan lagi sama keimanan gitu kan. Nah kalau gua jawaban gua adalah kalau ditanya sama orang itu gua akan ngajak orang itu buat pakai sudut pandang gua. Kalau sudut pandang gua adalah kenapa gue jawab enggak? Karena keimanan itu ada sejak lahir. Keimanan itu tercipta ketika kalau lu diajanin. Kalau lu pas nggak diajanin, kafir berarti. Karena kan ketika diajanin itu mengdelegasikan kalau yang baru keluar itu dari rahim itu Islam. Tapi kalau dia nggak diajanin, karena kan nggak ada syahadat. Anak bayi baru lahir terus syahadat. Ya asyhadu alla. Ngomong weh. Asyhadu enggak mungkin kan. Jadi delegasinya adalah ketika diajanin. Ketika anak kita ajanin, kita diajanin sama bokap kita punya iman. Karena walaupun kita baru lahir, kita sudah bisa mendengar. Tapi dan secara nggak langsung masuk ke hati. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau seandainya lu udah diajanin tapi lu masih masuk satanik, berarti lu menyepelekan ketika lu dilahirkan. Ajan bokap lu sepelekan gitu. Nah, terus itu yang pertama perspektif dari agama Islam yang gua anut sekarang. Nah, yang kedua adalah kalau lu kenapa juga jawab enggak? Karena hal-hal itu hal-hal yang iseng. Mereka tuh bilang, satanik tuh bilang, neraka adalah surga, surga adalah neraka. Jadi kalau kita punya, lu tau Mosi nggak dulu? Yang joget nggak jelas, nampol-nampol. Nah terus scream. Iya memang termasuk. Itu hal-hal yang mengarah ke sana. Karena ketika lu masuk satanik, lu dengerin lagu-lagu metal semua. Linkin Park, Disturbed, System of a Down, dan lain sebagainya. Tapi itu memacu ya. Seneng pas denger lagu. Nah, ngikut kita. Maksudnya terbawa lagu segala macam. Nah itu memang salah satu kiat-kiat yang mereka lakukan untuk kita ngebawa kita ke sana. Nah itu ibaratnya udah pondasi kalau kita tuh sadar hal itu tuh untuk mengarah kita masuk ke satanik. Itu yang kedua. Dia kalau gue kasih penjelasan itu, dia pasti langsung nganggap gue musuh dan nggak mungkin nawarin gue lagi. Itu jawaban gue kenapa gue jawab enggak. Alasannya karena lu tuh musuh gua dalam agama. Ya menurut dia lu itu bukan targetnya dia. Nah, bukan target marketnya. Tapi kaum follow ini akan ikut. Karena ketika mereka mempunyai uang 2 juta US dollar, nih mereka lagi ngumpulin. Mereka akan buka rumah bahagia. Dan itu ada di Jakarta Selatan nanti. Semuanya dikasih akses, ngasihnya lewat SMS. Kan selama ini lu kalau lihat SMS, ini ada promo ini, klik link ini, ya lu pasti males. Lah cuman promo ini. Terus ada penawarannya, ada pinjaman duit, butuh duit berapa gini enggak. Tapi kalau ada SMS, datanglah ke sini gratis, pakai blok, tebelin. Lu boleh makan sepuasnya, lu boleh nongkrong sepuasnya, lu boleh minum sepuasnya. Bahkan kalau lu kesini ada tambahan plus buat lu. Kalau lu dapat SMS itu, alamatnya ini. Klik link di bawah ini, daftarkan diri Anda, datanglah. Kira-kira lu berdua datang. Gue kebetulan belajar untuk link-link yang membahayakan. Jika dia ngirimnya sebuah alamat detail yang gue tahu itu deket daerah rumah gue, atau gue tahu daerah tempat itu, gue datang. Karena gratis dan banyak tawaran menarik dan itu gratis. Tapi kalau dia ngirimnya link, ya gue abaikan. Karena gue udah belajar bahwa zaman sekarang itu kayak link-link yang membahayakan untuk device kita itu banyak. Jadi kalau dia ngasih alamat detail tanpa link, gue join, gue ikut. Pasti datang. Gue penasaran. Penasaran. Datang. Oke.
Sama sama Eko, sama aja gua. Gua sama aja dah. Gua sama aja dah. Udah gua sama aja gua. Gua sama aja dah. Ini kalau follow bantu kelihatan bantu. Gua sama aja dah. Sama. Beradil. Ya tunggu ya di rumah lah ya, ntar Oke. kesamper ya. Jangan lupa di Sherlock lah. Ini asli, ini fenomena yang harus diluruskan ini memang ya. Jadi bro, kita akan punya anak suatu saat. Gue udah, Eko udah, lu belum sob. Lu akan punya suatu saat. Ketika lu punya pengalaman yang menarik dan memang ini mengedukasi buat anak lu pasti akan ceritain. Yakin gua. Kayak gua bilang, oh gue punya pengalaman kalau waktu gua berbuat baik sama orang, orang itu akan lebih baik dari gua. Gua akan jelasin ke anak gua. Nah, ternyata hal itu dijadikan senjata oleh orang-orang yang akan menjerumuskan lu. Sekeyakinan lu nih, iman lu akan ajarkan itu juga ke anak lu. Nah ya udah, mau gimana? Nggak mungkin kan lu nggak ajarin, ya jalan begitu terus menerus. Lu, anak lu, cucu lu, cicit lu akan jadi kaum follow sampai nanti Dajjal datang ikut. Ya. Jadi ini jadi humanity healthy itu akan menjadi patokan mereka untuk menyerang-nyerang keimanan kita nih sebagai umat, sebagai hamba. Nah, ketika datang mereka akan wah, siapa Usop? Usop akan mendapatkan uang 10 juta dan 3 gadis pilihan, motor Hayabusa, wih. Atau nggak ZX10, wih gila. Sama sebuah unit Toyota Yaris. Oke, Usop mendapatkan tapi Usop harus mengucapkan syahadat ini. Nah, depan mata tuh. Cewek bini 3. Duit 10 juta. Rumah belum. Tapi nanti kalau dia mungkin 4 juta dolar rumah. Nah, itu semua depan mata. Tinggal ngucapin ini, kita kumpul di klaster yang ini. Nah, kira-kira lu syahadat gak? Enggak, gua enggak mau. Gua enggak mau gitu-gituan. Mau sekarang, tapi kalau depan mata lu. Iya, kalau depan mata beda lagi. Kalau sini mah enggak, kalau ini enggak. Gua enggak, gua yakin gua enggak mau gitu-gituan pokoknya. Kita kan hidup di dunia cuma sementara. Semua kan cuma titipan, jadi gua enggak mau ikut-ikutan kayak gitu-gituan. Itu kan titipan. Enggak, itu kan titipan. Itu menjerumuskan. Enggak mau gua. Gua enggak mau pokoknya. Lalu lu pasti mau lu. Ya kan? Nggak mau gua. Kenapa? Gua enggak mau. Karena pertanyaan beda sama yang pertanyaan pertama. Iya. Pertanyaan pertama kan kita masih penasaran. Setelah kita penasaran, kita tahu, kita bisa menyimpulkan bahwa kita join atau enggak. Jadi join. Oke. Enggak. Gua kasih spesifik. Pertanyaan itu terakhir. Lu udah dapet semua itu. Lu party, lu jalan-jalan. Bro, kita akan outing ke sini. Bro, kita akan kedekatan, ngobrol bareng. Dan itu berbulan-bulan. Di bulan ke-8 dia akan nanya sama lu, bro, lu sahabat gua udah kasih lu banyak, gua udah banyak bantu lu butuh apa, keinginan lu yang mana yang goblok gua lakuin, gua kasih gitu. Bahkan lu mau main sama yang lu enak-enak, gua kasih. Bro, gua di sini sendirian, masa lu nggak mau sih nemenin gua? Ini sahabat lu nih, lu udah anggap dia sahabat parah, gila. Abang-abangan. Nah, akhirnya apa yang akan lo lakuin? Ini sahabat lu yang minta. Gas. sahabat bukan sahabat gas, tapi tetap sahabat suwe dia di dunia. Enggak. Gua enggak. Bercanda. Enggak. Walaupun sahabat kayak teman dekat minta gitu gua enggak. Tetap enggak, iman gua enggak. Insyaallah. Jangan. Gua tambahin dulu. Nah, ini orang sekarat nih. Ini udah ngasih lo apa aja nih, kebaikan. Nauzubillah, ngasih kebaikan. Dia sekarat. Nah, dokternya mau nyembuhin kalau lu syahadat. Apa sih itu? Coba. Enggak, dokter apa sih kok? Coba. Hah? Dokter apaan?
Sebetulnya satanik juga lah. Enggak mau, bener mati ya sekalian. Gua nggak mau ngapain ini matiin aja, Dok. Kita nggak tahu. Iya. Kita nggak tahu mereka berdua itu satanik. Belum tahu kita ya kan. Oh, gua belum tahu nih. Kita belum tahu. Cuma syahadatnya Cuman Enggak, gua tanya sama lo. Coba syaratnya kayak gimana sih? Gua mau denger. syahadatnya saya percaya dengan Lucifer. Apa tuh? Lucifer. Iya. Itu apa sih? Itu Tuhannya dia. Oh, iblis ya. Iblis. Bang Muhammad. Kambing iblis. Oh, yang ada tanduknya. Dajjal. Nih tanduknya nih. Tuh, berarti ini kayak iblis. Satu. Kan dua. Oh iya, lupa gua. Tapi itu dirubah tampilannya. Oh iya. Oh Ya iya. begitu syahadatnya. Dan lu nggak tahu dia satanik berdua intinya. Iya. Enggak mau. Jangan gitu-gitu. Ngeri gua kalau begitu takut. Tapi kejebak so pasti Serem. di situasi yang seperti itu pasti lu Dia kan kejebak. ngobrol doang, soalnya kalau asli Pasti lu kejebak tuh. Hmm. Di kondisi di dalam ruangan udah persiapan Operasi. operasi. Lu pasti iya yakin. Pasti iya, Karena pasti. karena udah Iya, iya. situasi darurat. kalau lu bilang enggak, lu air susu di air tuba. Iya. Kacang lupa kulitnya. Yes. Lu begitu kan? Iya. Ya lu gitu. Oh jangan temenin cu. Gua begitu orang kacang lupa kulitnya gua. Ya. Kan gua kacang sukro, kagak ada kulitnya. Iya, pasti iya, gua jawab iya. Iya, Pasti kalau misalnya gua udah kedesak begitu kan, udah masuk ke pasti gua iya. Pasti gua mat. Iya, pasti jawab Berarti, iya. ya, lu mendeklarasikan follow. Iya. Iya pasti ya. Iya. Pasti iya ya. Pasti ya. Iya, di- sahabat kita udah dikasih enak, kita Iya. main-main terus sama dia kan. Kita main pun dapat uang sama dia. Tiap hari naik mobil kemana-mana sama perempuan. Tapi kan kita nggak tahu dia itu aliran sesat. Iya. Dan kita kejebak juga akhirnya. Ya, oke. Tinggal sini. Udah jawab dia ya. Oke. Oke, jadi gua lucu juga Jigi. Berarti iman lu bangsat ya. Oke, gini. Pernah dengar juga kabar-kabar bahwa yang buruk lah ada di pesantren itu pondoknya loh. Itu kayak tiap hari lu ngaji, tiap hari lu nggak lupa sama Tuhan lu ya kan. Melakukan pencabulan, melakukan Iya, tapi di sana juga kekerasan. ada beberapa yang emang kehasut. Yang di sana pun yang di sana aja bisa kehasut, cu. dan itu Apalagi orang-orang kabarnya kayak kita anak biasa. kiainya ya. Di mana tuh? Jadi kita ngomongin itu. Jangan sindir lagi. Buat sampel aja itu. Jadi anak muda di situasi yang darurat kayak gitu pasti dia mengiyakan dan segera menolong sahabatnya. Oke. Sip. Jawabannya agak mencengangkan ya sebenarnya. Agak mencengangkan. Jadi memang kondisi adalah segalanya. Sikon. Situasi kondisi adalah segalanya. Yang lain komen juga lah. Ya lu taruh di komen apa lu bakal jawab ya atau enggak, alasannya apa ya. Oke. Nah, memang ini hal-hal yang kita harus concern ya, maksudnya sebagai generasi sekarang kita orang tua loh. Kita sekarang Tapi gini tuh, sebelum lu komen, lu harus mengikuti alur pertanyaan yang lu buat. Kayak lu harus membayangkan, bener-bener membayangkan dalam hal itu terjadi sebelum kita ungkit masalah apa tadi, satanik ya. Jadi lu harus membayangkan sebelum lu tahu satanik, lu pasti mengiyakan karena selama ini kan lu enak-enak terus sama sahabat lu. Iya. Gak mungkin gak lu tolong. Betul. Jadi ini lebih ke humanity kan. Kita sosial eksperimen, mengetahui kita tuh sepeduli apa sih sama orang. Dan kalau disandingkan dengan agama, kita sekuat apa sih gitu. Jadi gua juga ada case sedikit ya. Ini ada cerita soal temen gua. Dulu gua pernah punya temen. Dia bilang sholat Jumat itu nggak wajib. Ya ini ada dulu dia pernah bilang sholat Jumat itu nggak wajib, Kak. Ya akhirnya japri gua deh. Ya, itu dari gua juga sih. Iya. Nah, terus dia bilang sholat Jumat itu nggak wajib karena tapi kita dikasih tahu sama orang tua, dikasih tahu guru ngaji, dikasih tahu guru agama kalau sholat Jumat itu wajib ya bagi laki-laki.
Dia juga orang Islam sempat, tapi dia dikasih tahu pemahaman itu gitu, tapi dia anggap tidak wajib. Nah, dia mempunyai sahabat yang luar biasa yang dianggap guru. Sahabat, abang, bapak yang punya perhatian lebih ketimbang bapak aslinya gitu. Ya bapak aslinya nggak jahat, tapi memang perhatiannya aja memang yang kurang. Nah, akhirnya dia lebih percaya omongan yang bukan bapaknya ini, yang memang ngasih perhatian lebih. Nah, hal-hal kayak gitu itu yang ngebuat kita ini kaum follow ya, anggaplah kalau kita semua kaum follow ya. Akhirnya mengikuti, akhirnya oh ternyata ada yang lebih care dari gua, apalagi kalau udah ngasih duit, ngasih rumah, ngasih mobil gitu kan. Nggak mungkin kita nggak iya. Pasti kita iya dalam artian wah ini terima, dia udah baik banget sama gua gitu. Gua nggak harus kerja, gua nggak harus pusing, gua dapet itu semua dengan cuma-cuma gitu. Tapi gua harus mengikuti, ya udah akhirnya makan janin, akhirnya minum darah, mau kan, ya udah dikasih, udah iya, akhirnya hardcore, akhirnya dugem tiap malam. Ya akhirnya kita lama-lama akan lupa dengan keimanan. Kita udah tiap malam jadwalnya jam 7. Sob, ayo sob. Kita ke klub itu. Ini bos udah booking table. Cewek berapa, Mat? Cewek 10 lah, lu tinggal pilih. Ntar gua 3, lu 3 lah, lu pilih dah. Boleh nih, gas udah datang. Datang tuh. Tiap malam begitu. Obat kuat udah siap. Tiap enak, Bro. Enak gak sih? Enak ya. minum yang manis-manis gitu kan. Cairan yang gurih-gurih, waduh. Itu memang kenikmatan yang susah banget ya dilepas ya. Tiada tara gitu kan. Tapi sebenarnya sebenarnya benar gitu ya. Itu salah. Tapi enak gitu ya. Lanjut aja terus menerus. Gua ada barang nih, lu mau cobain enggak? Gua gak pernah narkoba, Bro. Cobain aja dulu. Ntar kalau udah tahu rasanya baru lanjut apa enggak gitu. Padahal yang nawarin udah tahu kalau udah nyoba sekali terus-terusan. Dikit aja nggak apa-apa, dikit 3 gram aja lah gitu, cobain. Jadi siap taruh nih. Waduh, naik tuh, beng. Wah anjing enak banget gitu kan langsung. Gimana sob? Aduh, gue di mana nih? Kok gue terbang, Bro? Wah ada. Wah seenak ini ya. Kenapa nggak dari dulu ya gitu kan? Kenikmatan. Terus menerus kehidupan lu sampai akhirnya ajal datang. Ajal datang, malaikat Ijroil datang dengan seburuk-buruknya sesuatu yang paling buruk yang pernah lu bayangin. Ditariklah roh lu. Breg. Pas ditarik semuanya setan muncul. Lu dikerumunin setan. Ini gue jadi cerita tentang proses kehidupan. Tapi memang bener, ini kenyataan. Ini yang bakal nanti nggak tahu ya. Lu bakal ingat apa? Bakal ingat pembicaraan obrolan ini apa enggak? Ketika lu di Sarkatul Maut. Tapi ini beneran. Nah ini proses. Lu naik, setan semua yang nyambut lu. Usop, ayo kita ke neraka. Let's go. Neraka adalah tempat di mana gue bisa dugem, di mana gue bisa cari cewek yang banyak. Udah jalan di perjalanan udah ngebayangin yang enak-enak gitu kan. Nyampe neraka mampus lu. Goblok lu, jadi goblok lu. Kok neraka jadi kayak tempat pemotongan hewan kurban ya? Ayo let's go dibotong nyambung lagi. Ya begitulah, itulah yang kita nggak tahu. Jadi sikon adalah memang sesuatu yang memang nggak bisa ditoleransi. Sebenarnya bisa sih, kalau lu kuat imannya. Kalau lu memang menjunjung tinggi segala-galanya adalah semuanya Allah gitu. Allah gitu. Jadi ini udah kesimpulan ya? Ya ini udah kesimpulan. Jadi ini lu semuanya lu lakuin karena Allah gitu. Nah itu jadi ketika lu merasakan, ketika lu berpikir seperti itu, lu bakal ngerasa memang hidup ini tuh seperti ini gitu.
hal ya udah jalanin, ya udah kita Allah aja, ya udah kita Allah Allah. Nah suatu ketika lu dikasih cobaan yang luar biasa. Ini parah nih cobaannya nih. Motor lu hilang hari ini, 2 hari ke depan dompet lu hilang, 2 hari berikutnya orang tua lu meninggal, 2 hari berikutnya rumah lu runtuh karena gempa. Nah, tiba-tiba ada yang datang sebagai penolong lu. Ujung-ujungnya join. Join lah, orang kepepet kan. Nah, kalau tapi bener, memang begitu sih anjing. Ya lu nggak bisa hidup, lu bakal mati kalau lu nggak join gitu kan. Lu udah nggak punya apa-apa gitu kan. Tapi ya memang perjuangannya memang luar biasa ya. Kalau habis join terus buat kita tobat gimana? Mati lu, dibunuh. Iya. Lama dah ini mati dan badan tobat. Kalau ada kesempatan, kalau nggak ada, Iya, kalau tahu-tahu dibunuh. Raka dong. kan dong kita. Astagfirullahaladzim. Iya, jadi ini oke soal gempa, kembali lagi gempa. Tadi udah terlalu banyak intermezzo. Kita balik ke gempa. Jadi gempa ini pertanyaan mungkin ini udah lama ya. Durasi udah lama sih. Gua enggak tahu durasi udah berapa nih karena gua enggak lihat, enggak ada kamera, enggak ada orang di belakang kamera. Jaman lah, udah nih. Ya. Nah, ini sebagai penutup aja. Gempa ini memang sesuatu yang sebagai kita itu sebagai pengingat akan kematian. Karena dengan gempa mati tiba-tiba, Bro. Lu mau ngapain lagi? Lu lagi tidur nih jam 4 subuh, sholat subuh. Aduh males sholat subuh, magrah. Tar aja jam 6. Tahu-tahu jam 5 gempa, Bro. Padahal kalau lu bangun sholat subuh lu bisa nyelamatin anak sama istri lu gitu kan. Gempa mati. Ya udah, lu mati dalam keadaan tidak sholat subuh. Ya udah. Dibakar dulu, Bro. Ditusuk-tusuk dulu, dipotong-potong dulu. Mampir dulu. Nah, itu memang sesuatu yang hal ngebuat kita tuh berpikir banget kalau hidup tuh ya udah kita nggak boleh yang nyeleneh, kita nggak boleh yang udah jalanin sesuai sama yang si Usop bilang, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Memang sulit banget sih, sulit banget. Ada aja kalau lagi sendiri tuh pengen nonton bokep, pengen ngeliat berita-berita seru, pengen main judi, ya itu ada aja kalau lagi sendiri itu pasti ada aja. Ya udah itu sebagai pengingat kita kalau kita memperbaiki diri karena di Arab Saudi padang pasir udah berumput, Bro. Wow, itu kayak pertanda ya. Pertanda. Terus sekarang kebanyakan cewek suka cewek, cowok suka cowok, banyak, Bro. Gedung udah di ujung. Gedung sudah melewati batas awan. Terus di Mekah sudah ada Dubai. Di Arab ada Dubai. Jadi di Arab tuh udah tidak lagi orang kita kan karena kita tuh sebagai orang Indonesia Islam menganggap kalau orang Arab tuh soleh banget ya. Iya. Iya betul. Kayaknya mereka tuh wah gitu. Padahal mah di sana bokep ada, Bro, bokep. PSK ada. Apalagi ada Dubai. Wah, udah kayak kasino, udah kayak apa namanya? Las Vegas. Las Vegas di Eropa. Nah, jadi hal-hal itu udah mulai ada. Kita mengingatkan kepada kalian penonton kalau sudahlah berbuat yang tidak. Sudahi hal-hal yang memang tidak perlu dari hal-hal kecil. Bangun pagi, sholat subuh, sikat gigi sebelum tidur, cuci kaki. Kalau punya istri nenek dulu nenek. Mau kucing. Nah, begitu aja terus kalau ada kerjaan jalanin, ada yang sulit ya pelan-pelan gitu. Jangan kita terlalu banyak ngeluh dalam hidup karena hidup ini memang begitu prosesnya. Ketika kita dikasih ujian itu memang hal yang pantas buat kita dapetin. Misalnya kita kehilangan motor, ya udah. Kalau lu punya motor itu 2 hari ke depan lu tabrakan terus mati. Makanya motornya dicolong. Bisa jadi kan?
Makanya akhirnya motor diambil gitu. Karena lu masih suka ngebut-ngebut di jalan. Kayak gitulah kurang lebih kesimpulannya dari fenomena-fenomena keadaan yang terjadi gempa-gempa ini ya. Yang gue maksud tuh gempa ya. Kalau banjir kan kayaknya kalau buat langsung mati enggak deh. Banjir enggak sih ya? Langsung mati enggak sih kalau banjir? Kalau tak bilang mati ya mati. Enggak, gue nanya langsung mati apa kagak? Enggak. Mayoritasnya. Enggak. Enggak ya? Masih kudu diseret-seret dulu kejedot apa baru mati kan? Iya, kayak gitu. Terus apalagi sih bencana alam? Ya kan kalau gempa, longsor itu kan langsung mati kan. Kayak gitu-gitu tuh hal-hal yang kayak gitulah. Yang kita nggak tahu kapan gitu. Ya itu dari gua, kira-kira quote gua adalah ketika lu menghadapi masalah, lu jangan mikir masalah itu sulit. Jalanin dulu masalahnya, hadapin, cari solusi. Kalau udah dapet, ternyata bukan solusi, cari lagi solusi sampai masalah itu selesai. Sampai lu nyaman lagi, sampai lu tenang lagi. Dan yang pasti jangan gampang panik. Nah, itu solusi dari itu quote dari gua. Quote, kalau lu punya masalah lu jangan panik. Hadapi, jalanin, tunjukkan. Yo, iya. Ada quote gak dari kalian berdua? Nggak ada. Simpel ya. Yaudah. Oke, sampai sini saja pembicaraan kita mengenai gempa. Mungkin ada sesuatu yang mau kalian bahas, tulis di komentar dari apa yang kita udah bahas. Boleh. Nanti kita akan jawab. Dari Usop bisa ditanya. Dia bisa langsung ke DM Instagramnya dia. Boleh tanya aja. Dia pasti jawab. Pasti jawab kan, Sob? Iya. Dulu nggak jangan di privat. Iya. Eko juga kalau lu mau tanya tinggal lu DM aja. Gua tinggal lu DM aja. Yang punya topik komentar aja. Ya. Kita pilih-pilih Ya, mana yang menarik. ya pokoknya intinya apa yang kita bahas, lu mau tanya silakan. Karena yang kita bahas ini bener-bener yang kita udah punya jawabannya gitu. Kalau kita tuh udah ngerti gitu apa yang udah kita bahas ini gitu. Ngerti gak sih? Ngerti. Ya udah, oke itu. Itu aja, sampai ketemu di video berikutnya. Ya entah Kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon maaf dari kami bertiga. Iya, betul naik. Ya kan? Udah kayak apa ini? Kayak apa tuh? Lagi pembukaan gitu. Ya nggak apa-apa, emang ini biasa jadi Pak RT di rumah. Kadang kalau lagi ada pengajian dia suruh datang buat pembukaan doang. Habis itu suruh pulang. Ya kurang lebih gitu. Sampai ketemu di next video tentang sesuatu lagi. Sampai jumpa semua. Dadah.